saat Abu Bakar dan Umar dipertanyakan sikap mereka oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini beliau salat witir sebelum tidur, sedangkan Sayyidina Umar tidur dulu baru witir. Maka kedua-duanya dipertanyakan oleh Rasulullah, dan saya sangat yakin tujuan pertanyaan dari Nabi bukan karena beliau tidak tahu, tetapi supaya umat mencari tahu kenapa. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Terkait salat witir, peraturannya tidak boleh lebih dari 1 kali witir di dalam 1 malam. Disebut witir karena rakaatnya ganjil. Bila sudah lebih dari 1 kali, maka tetap hukum dasar matematika, ganjil ditambah ganjil menjadi genap. Nah, maka witir tetap 1 kali. Tidak dilarang salat sunat setelahnya, karena semua salat sunat rakaatnya genap. Selama sudah ada witir 1 kali, ditambah nanti tahajud 8 rakaat, tetap 1 kali witir tambah 8 rakaat tahajud, ganjil tambah genap tetap ganjil. Maka tidak boleh witir 2 kali di dalam 1 malam. Yang paling menarik adalah petunjuk tentang salat witir dari Rasulullah. Beliau katakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witran, jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Untuk memahami konsep ini, kita kembali kepada sejarah saat Abu Bakar dan Umar dipertanyakan sikap mereka oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini beliau salat witir sebelum tidur, sedangkan Sayyidina Umar tidur dulu baru witir. Maka kedua-duanya dipertanyakan oleh Rasulullah, dan saya sangat yakin tujuan pertanyaan dari Nabi bukan karena beliau tidak tahu, tetapi supaya umat mencari tahu kenapa. Maka Nabi tanyakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau witir dulu sebelum tidur? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, saya khawatir tidak terbangun lagi sebelum subuh, maka saya witir dulu. Artinya, ketika sudah kecil sekali potensi bagi beliau untuk mengerjakan sholat sunat, baru di saat itu beliau sholat witir. Nabi beralih ke Sayyidina Umar, engkau wahai Umar, kenapa tidur dulu sebelum witir? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, saya sudah mentradisi terbangun sebelum subuh, maka saya tidur dulu karena witirnya nanti sebelum sholat subuh. Apa masalah kita? Mungkin hampir tidak pernah pada selain bulan Ramadan kita sholat witir pada jam 9, jam 10. Tapi khusus di bulan Ramadan, karena azan Isya jam 8 lanjut dengan ceramah tarawih, salat tarawih, selesai salat tarawih sekitar jam setengah 10 sampai dengan jam 10, tarawih ini disudahi dengan salat witir. Bukan tidak boleh, sah-sah saja, tidak ada yang melarang, tetapi jauh dari petunjuk Nabi. Nabi katakan, jadikan salat kalian paling akhir di waktu malam itu salat witir. Kalau kita ikuti panduan Abu Bakar, beliau salat witir di malam tersebut sebelum tidur karena kecil harapan beliau untuk terbangun sebelum subuh. Sedangkan kita yang salat witir di akhir salat tarawih baru sekitar jam 9.30 sampai dengan jam 10, positif di bulan Ramadan 97,5% akan terbangun di waktu sahur. Masih ada waktu untuk salat tengah malam. Dan salat tahajud yang paling bagus itu di waktu sahur. Diapresiasi oleh Allah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka beristighfar. Di waktu sahur itu dalam bahasa hadis, Allah Ta'ala turun ke langit dunia dengan sifat-sifat yang mukhalafatuhu lil hawadis,
yang dalam bahasa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah menyatakan yang turun adalah rahmat Allah, karena Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk yang naik dan turun. Di waktu sahur, seharusnya kalau memang positif terbangun di waktu sahur, sudahlah salat tarawih saja, kemudian bubar. Nanti kalau tidak ada tahajud, setidak-tidaknya witir kita bernilai tahajud. Kenapa saya sebut demikian? Karena tidak ada bahasa tahajud di dalam hadis Nabi kecuali dalam ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi, dan sebahagian dari waktu malam bertahajudlah kamu. Sehingga salat malam itu baru dinamakan tahajud apabila sudah diawali dengan tidur. Tidur dulu, bangun secara khusus untuk melaksanakan salat. Jadi ketika kita sudahi salat tarawih dengan witir di awal malam, apa makna yang ditangkap? Seolah-olah kita ingin mengirimkan pesan kepada para malaikat, wahai malaikat, untuk malam ini nggak perlu ditunggu lagi karena saya nggak mau salat lagi. Walaupun tidak dilarang salat sunat setelah selesai salat witir, hanya analoginya, orang kalau makan, kalau sudah cuci tangan memberikan kesan nggak mau nambah lagi. Tapi tidak ada larangan untuk menambah nasi setelah cuci tangan. Cuma kalau sudah cuci tangan, orang langsung paham, berarti selesai kayaknya, tidak mau makan lagi. Padahal tidak ada larangan untuk tambah nasi setelah cuci tangan. Tidak ada larangan sholat sunat setelah sholat witir. Tapi begitu kita kerjakan sholat witir, orang-orang paham, berarti beliau ini tidak mau sholat sunat lagi setelah ini. Itu kesan yang ditimbulkan. Maka ini sebuah anomali dalam ibadat yang jarang sekali kita berusaha untuk memperbaiki. Kalaulah tidak sholat tarawih itu dikerjakan sebagaimana contoh Rasulullah di tengah malam, kenapa tidak tarawih saja dulu, witir disesuaikan dengan kehendak Rasulullah, dilakukan ketika tidak ada niat lagi untuk mengerjakan sholat sunat. Nah, ini menjadi PR bagi kita untuk dilaksanakan. Donya akhirat